berkati firman pagi ini, sampaikan isi hatimu ke setiap kita. Kami ini Tuhan pulang dalam keadaan mengalami kemenangan, terobosan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Buka dengan saya di Amsal 21. Tahan di sana, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Amsal 21, Anda siapkan dulu ya. Pagi ini atau sepanjang hari ini, saya akan banyak bicara tentang apa yang biasanya kita lihat dan apa yang biasanya nggak bisa kita lihat. Apa atau yang biasa kita lupakan. Sebenarnya kita bisa melihat itu. Makanya judul besar pagi ini atau sepanjang hari ini adalah melihat jauh ke depan melampaui kehidupan kita. Dengan judul khotbah beberapa ibadah sepanjang hari ini. Yang pertama, kita akan banyak berbicara tentang kita dibawa untuk masuk dan di tempat yang lebih tinggi sama Tuhan. Jelas kalau orang yang berdiri lebih tinggi akan bisa melihat lebih jauh. Dan yang kedua, hasil doa syafaat. Nanti sore saya akan bilang tentang penuaian dari setiap apa yang kita tabur. Gitu ya. Pagi ini saya akan banyak bicara dulu sebelumnya untuk suami istri. Nanti siang, hasil dari doa syafaat saya akan bicara tentang family. Khususnya kepada anak, bahkan sampai masa depan dan pekerjaan. Ya. Sebagai pasangan atau keluarga, suami istri tentu menginginkan sebuah kualitas hubungan itu yang baik. Komunikasi, pengenalan, dalam hal berpikir, bertindak, kita pasti mendambakan lah. Semua itu baik. Kita pengen semua yang ideal. Tapi seandainya kita tanya sama Tuhan, apa ya yang Tuhan mau untuk pernikahanku? Apakah betul Tuhan itu pengen pernikahanku sampai di titik ini yang sudah saya lakukan? Atau apa ya rencana Tuhan? Pernah enggak kita punya rasa penasaran, tanya sama Tuhan, purpose-nya apa ya? Aku dinikahkan, ketemu sama pasanganku, apa tujuan Tuhan atas pernikahanku? Nanti sore saya akan bicara tentang ternyata pernikahan itu bukan untuk bahagia. Jangan targetkan dalam hidup ini tuh akibat. Targetkan sebab. Bahagia itu akibat. Karena Anda melakukan sesuatu, Anda akan bisa bahagia. Banyak orang mentargetkan akibat tanpa mengerjakan sebabnya. Padahal harusnya sebelum kita terima akibat itu, kita perlu mengerjakan sebabnya dulu. Gitu ya. Saya akan bahas nanti sore. Nah, namun sama di ibadah pagi ini, pernahkah kita berdoa minta supaya pernikahan kita ini dibawa sesuai dengan rencana Allah? Dibawa lebih tinggi, ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang Dia mau. Dan kita di sana bisa melihat jauh melampaui pikiran-pikiran manusia. Apa ya yang Tuhan mau untuk pernikahanku? Jangan malas untuk melihat pernikahan kita bisa sesuai dengan rencana Tuhan. Bayangkan ya, kalau kita sendiri yang ada di dalamnya udah malas, udah gak passionate di sana, siapa lagi yang mau berjuang untuk pernikahan kita? Allah itu selalu rindu memberkati umatnya. Tetapi dari pihak kita juga perlu timbal balik. Kita juga perlu respon yang positif. Kita juga punya kerinduan dan mau untuk dibawa sama Tuhan sesuai dengan rencananya. Amin. Nah, yang pertama ada 3 poin sederhana yang saya mau bahas. Bagaimana sih kita ketika kita dibawa ke tempat yang lebih tinggi untuk melihat yang lebih jauh. Apa yang kita perlu targetkan? Yang pertama, targetkan pernikahan yang sehat. Amsal 21 seperti saya dikatakan, ada beberapa ayat yang saya baca. Ayat yang pertama adalah ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ini sesuatu yang kayaknya kok memojokkan wanita. Enggak loh. Ini kayak sebuah perumpamaan dan sebuah gambaran. Mau wanita, mau pria, pokoknya pasangan. Tangkap itu dulu. Jangan langsung lihat gender tertentu ya. Lompat ke ayat 19. Diulangi di pasal yang sama. Lebih baik tinggal di padang gurun. Ini lebih jauh lagi. Yang tadi itu sotoh rumah masih ya. Yang ini lebih jauh lagi. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah.
Oh yang tadi cuma disotoh gitu ya. Ah tak minggir aja daripada bertengkar terus sama pasanganku. Yang ini udah minggat gitu kan ya. Ini udah pergi ke padang gurun. Lebih jauh lagi. Kemudian diulangi lagi di Amsal 25 ayat 24. Dikatakan di sana. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah. Diulangi sekali lagi. Daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Kenapa kok sampai Amsal mengulang-ulang hal yang sama? Karena tentu ini sangat penting. Kalau sampai diulang berulang kali. Pernikahan yang sehat itu berarti tidak toksik. Katakan tidak toksik. Banyak hari ini pertemanan atau hubungan yang toksik. Hindari hubungan yang toksik. Toksik itu beracun. Berarti gak sehat. Kalau Anda milih makanan, pasti Anda milih makanan yang sehat toh. Tapi herannya, kita suka tinggal dalam sebuah hubungan yang toksik. Nah mulai hindari, saya coba bahas beberapa contoh hubungan yang toksik kayak apa. Contoh, hubungan yang sehat itu bukan berarti tanpa konflik loh. Konflik itu bukan toksik. Selama konflik itu produktif, selama konflik itu membawa kita menjadi pasangan satu sama lain, jauh bisa lebih koreksi dan evaluasi, keluarnya atau akibatnya kita jadi pribadi yang lebih baik. Konflik itu biarlah terjadi. Karena konflik mengasah satu sama lain. Membuat kita jadi pribadi yang jauh lebih matang. It's good. Tapi ada konflik yang destruktif. Konflik yang gak diperlukan. Konflik yang selalu terjadi. Hal-hal kecil digede-gedein. Dikatakan di sana, pemarah, kemudian suka bertengkar. Dikata garis bawahnya suka bertengkar. Kata suka ini berarti bukan lagi pertengkaran loh. Dia suka. Kalau nggak ribut nggak enak. Kalau nggak ribut nggak nyaman. Ini bukan rumah tangga katanya. Jadi kalau ribut, nah ini loh baru rumah tangga. Kalau sampai kita punya prinsip bahwa memang begini adanya, hati-hati. Jangan-jangan kita sudah masuk di dalam kategori hubungan toksik. Hubungannya saling menyakiti. Menganggap bahwa ketika kita bertengkar itu adalah bagian dari pernikahan. Ingat sekali lagi. Pertengkaran, kemudian konflik, itu harus dilihat dulu yang menelatar belakangi. Kalau latar belakangnya itu penting, izinkan. Tapi kalau nggak penting, hindari. Toksik kenapa kok kita perlu hindari? Karena itu menguras tenaga Bapak Ibu. Harusnya tenaga kita bisa kita alokasikan tuh hal-hal yang berguna. Kita habis-habisan, kita capek ketika kita melawan racun ini. Dan ketika tenaga kita dibutuhkan untuk sesuatu yang perlu, udah gak ada tenaga. Contoh, pada waktu kita butuh tenaga untuk anak. Pada waktu kita butuh tenaga untuk ngurusin, menyiapkan, memikirkan rencana dan lain sebagainya. Udah habis. Karena hari-harinya udah dihabiskan hanya untuk ngurusin toksik tadi itu. Menetralkan racun-racunnya. Sayang sekali. Pilihlah. Di dalam keluarga itu mesti bisa memilih dan memilah prioritas mana. Mana yang perlu diladenin dan mana yang perlu diredam. Mana yang perlu kita lanjutkan dan mana yang perlu stop saat itu. Karena tenaga kita nggak banyak. Kita harus pilih-pilih. Jangan sampai 1 kali 24 jam. Tenaga kita udah habis untuk yang percuma. Untuk yang penting, kita udah gak ada tenaga. Ingat sekali lagi. Kita itu hidup, makan sehat, bukan untuk menggantikan yang beracun. Tapi supaya tubuh kita dapat dampak dari kesehatannya. Untuk dari makanan sehat itu. Bayangkan kalau hidup kita itu hanya menetralisir racun. Anda makan yang racun, makan yang kotor, kemudian Anda detox. Makan toksik lagi, detox. Hidup Anda tidak akan pernah mencapai yang namanya healthy. Karena sepanjang hidup Anda hanya balance di titik BEP. Tahu BEP ya? Kalau ke dunia bisnis itu, kita keluar modal dulu, kemudian keuntungan hanya di titik 0. Tidak pernah surplus. Hidup kita jangan sampai di titik ini. Selalu konsumsi yang beracun, kemudian detox. 0 di situ. Titiknya selalu 0. Nggak pernah positif. Nah ini yang perlu kita hindari. Targetkan, doakan pernikahan kita melampaui kata baik. Jangan berhenti atau puas di sebuah kategori baik. Jangan males.
katakan ya, misalnya pernikahan udah terlanjur kondisinya berantakan, mungkin udah terlanjur kondisinya ini nggak oke, kok terlanjur kondisinya ini banyak toksiknya. Jangan males. Kalau Anda pagi ini masih mendengarkan firman ini, Tuhan masih kasih pengharapan dan selalu ada harapan di dalam Tuhan untuk pemulihan keluarga Anda, hubungan keluarga Anda, kualitas keluarga Anda. At least ya, yang pertama, kalau Anda hari ini nggak bisa melihat pasangan Anda karena Anda lagi jengkel sama pasangan Anda, lihatlah putra-putri Anda. Paling nggak itu dulu. Supaya Anda punya semangat lagi. Nanti berangsur yang waktu, hubungan atau cara Anda melihat pasangan Anda mulai pulih. Perjuangkan. Anak-anak kita harusnya tidak layak menerima kegagalan kita. Mereka dititipkan sama Tuhan ke keluarga kita itu. Gak ada pilihan loh. Betul nggak? Mereka masuk dilahirkan oleh Anda, seorang ibu. Itu nggak bisa milih. Kalau bisa milih, mereka akan milih siapa yang mereka mau. Tapi kan nggak bisa milih. Mereka ada di sana. Nggak layak, gitu loh. Harusnya nggak layak dong. Kita perlakukan mereka itu hanya karena keegoisan kita. Hanya karena kita lagi benci sama pasangan kita, mereka yang menuai hasilnya. No, jangan bangun hubungan yang toksik. Karena itu akan diturunkan. Cara penurunan paling gampang adalah anak itu mendengar, anak itu melihat, anak itu merasakan kualitas yang ada di dalam rumah. Dan itu mempengaruhi tumbuh kembang mereka. There is no happiness di dalam hubungan yang toksik, termasuk ngefeknya kepada anak-anak. So kita perlu bertanggung jawab atas pernikahan kita, bukan hanya untuk pernikahan suami dan istri, tapi juga dampaknya kepada anak-anak yang ada dititipkan sama Tuhan di dalam keluarga kita. Nah, bagaimana supaya bisa sehat? Ya makanannya harus sehat, jangan toksik. Perhatikan kualitas pembicaraan. Apa yang Anda bicarakan? Banyak membangun atau meruntuhkan? Saya pernah bagikan, satu kali kita itu mengkritik seseorang, itu setara dengan 5 pujian. Itu bobotnya sama. Bayangin kalau Anda 5 kali mengkritik pasangan Anda, berarti Anda utang 25 pujian. Kita ini lebih gampang kritik loh, daripada memuji. Ngomong thank you aja kadang suaranya pelan. Thank you. Pengen ngomong thank you tapi susah, nggak biasa. Tapi kalau marah, biasa sekali. Kalau memaki, kalau mengkritik, kalau menyalahkan, itu mudah sekali. Kalau mencari semua kekurangan, itu gampang sekali. Perhatikan kualitas pembicaraan kita. Apa yang kita bicarakan sehari-hari? Coba direnungkan ya. Bawa doa. Kalau selama ini memang kualitas pembicaraan di rumah hanya seputar marah-marah aja. Hanya seputar menyalahkan saja. Hanya seputar mungkin jealous. Hanya seputar tuding sana, tuding sini. Coba mulai diperbaiki. Dan coba lihat. Sebelum perkataan itu keluar, pikirkan terlebih dahulu. Apakah ini penting dan perlu untuk disampaikan? Apalagi selain kualitas pembicaraan, perhatikan konsumsi Anda. Apa yang Anda lihat? Yang Anda lihat selalu berita gosip, Bapak Ibu. Yang gak heran. Pikiran kita dan semua cara pandang kita seperti itu. Kes-kes perceraian, kasus-kasus konflik rumah tangga yang dilihat kayak gitu. Drama-drama yang menimbulkan kontroversi, misalnya perselingkuhan dan lain sebagainya. Di sana banyak konflik, ngomong sama suami istri itu gak ada hormatnya lagi. Itu bukan patron kerajaan surga. Hai suami kasih istrimu, tapi sebelum Tuhan ngomong sama suami, Tuhan ngomong sama istri, hai istri tunduklah kepada suamimu. Patronnya tidak lagi dimakan, gak lagi dikonsumsi. Yang jadi patronnya adalah bagaimana hari ini orang-orang menjalani kehidupan. Drama-drama diangkat itu jadi tolak ukurnya. Anda terinspirasi, oh bisa ngelawan toh. Oh boleh ya ngomong kayak gitu. Sejak kapan kita ikut Tuhan, standar kita berubah bukan Alkitab lagi, tapi dunia. Perhatikan apa yang Anda konsumsi. Even itu filmnya bagus, jangan sampai Anda terinspirasi sampai ke detail-detailnya loh.
Hati-hati, iblis bisa bekerja melalui hobi dan kesukaan kita. Karena saking Anda demennya, terinspirasinya, kesedot Anda. Akhirnya dibuat jadi patron. Oh gini ya. Pembalasan. Hari ini banyak drama-drama pembalasan. Padahal Tuhan bilang pengampunan. Hati-hati konsumsi kita. Makanan firman harus kuat di dalam rumah tangga Anda. Coba renungkan, ingat lagi. Terakhir kapan baca dan merenungkan firman Tuhan? Baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama sebagai pasangan. Kapan terakhir saat teduh dan berdoa sama-sama? Karena kalau konsumsi yang sehat tidak pernah, lu gimana kita bisa sehat? Logikanya lah, daging kita, badan kita ini, coba kasih semua makanan junk food. Tinggal tunggu waktu kok, hasil semua lab Anda kan jelek. Kita perlu menjaga kestabilan, tapi lebih-lebih bukan hanya stabil, lebih kesehat. Kita selalu memperhatikan konsumsi kita. Apalagi manusia rohani kita yang sangat mempengaruhi manusia jasmani. Ingat ya, keberadaan manusia jasmani kita ditentukan dari keberadaan manusia rohani kita. Kita ini ada manusia roh loh. Karena pada waktu kita meninggal dunia, manusia roh kita ini nggak mati. Manusia itu nggak bisa mati. Saya sampaikan di beberapa minggu yang lalu, KKR AOG, apa Alkitab tentang neraka. Bahwa manusia faktanya, kita Wahyu mencatat, manusia itu nggak bisa mati. Tapi meninggal dunia. Karena roh manusia itu kekal. Setelah meninggal dunia, roh ini kemana? Itu tergantung bagaimana kita hidup sekarang ini. Untuk yang kekal, jangan dikesampingkan. Manusia roh kita butuh konsumsi yang sehat. Berapa lama Anda spend time satu harinya untuk Tuhan? Berdoa, menyembah, berbahasa roh, baca firman Tuhan, merenungkannya, berbicara seputar hal-hal yang sehat dengan pasangan. Berapa lama? 1 kali 24 jam. Berapa persen 24 jam itu Anda luangkan untuk sesuatu yang betul-betul sehat? Kalau untuk yang fisik kita bisa belani, untuk yang rohani kita harus double belani. Amin. Dunia ini sementara Bapak Ibu. Kalau untuk yang dunia Anda bisa maksimal luar biasa. Untuk yang kekal yang surgawi, harusnya kita di atas itu. Sehat itu berarti artinya apa? Bertumbuh. Makin lama makin kuat, makin lama makin besar, makin lama makin berdampak. Jangan terima kondisinya gitu-gitu aja. Kisiara-siara whatever will be lah. Apapun terjadi biarin. No, kita bisa menetapkan itu. Sehat itu yang pertama bertumbuh, sehat itu kuat. Pernikahan harus kuat, gak rapuh. Termasuk perasaan, dari waktu ke waktu itu sensitifnya terhadap hal yang benar. Jangan selalu sensitif terhadap hal yang salah. Ya memang aku kayak gini kok. Kayak seakan-akan Anda tidak mau berubah lebih baik. Perubahan itu gak dituntut dari pasangan Anda. Perubahan kesadaran dari diri kita. Amin. Sehat itu kuat. Sehat itu gak sakit-sakitan. Berarti apa? Sehat itu gak jatuh bangun. Dikit baik, musim lagi, dikit sakit lagi. No. Sehat itu berarti menjaga kestabilan kesehatan Anda. Kondisi Anda harus stabil. Demi siapa? Demi Anda dan demi keluarga Anda, anak-anak Anda. Amin. Yang kedua, targetkan pernikahan yang dipakai sama Tuhan. Berusahalah melihat lebih jauh ke depan. Melampaui kehidupan kita. Yang pertama, targetkan, aku mau pernikahan yang sehat. Yang kedua, lebih jauh lagi, aku mau pernikahan yang dipakai Tuhan. Aku mau pasangan, mau menjadi pasangan yang dipakai Tuhan. Kisah Para Rasul ayat 18. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-18, ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Ini yang cowok ya, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma,
Paulus singgah ke rumah mereka di Korintus ya ini. Kemudian ayat 3, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, Paulus tinggal bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Lompat ke ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu, ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Lanjut ke ayat 24. Sementara itu, jadi gini, sebelum saya masuk ayat 24. Setelah di Korintus, Paulus ini ke Efesus sama Priscilla Aquila. Setelah tinggal di Efesus, Paulus ingin meninggalkan Efesus, tetapi Priscilla dan Aquila itu ditinggal di Efesus. Ayat 24 ini, ada seorang pengajar firman Tuhan yang bernama Apolos datang ke Efesus. Dijumpai oleh Priscilla Aquila. Ini ceritanya. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajari tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes, belum tahu tentang selanjutnya. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ini, membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Sampai sini dulu. Ini adalah sebuah contoh pasangan suami istri di zaman itu. Dan sampai hari ini jadi pasangan suami istri yang populer sekali. Menjadi inspirasi. Suami istri itu nyata bisa dipakai sama Tuhan bersama-sama. Jadi mereka ini seorang pengusaha di kota Italia. Di Roma, Italia. Kemudian diminta sama kaisar, semua orang Yahudi harus keluar dari Italia, dari Roma. Kembalilah ke Korintus, karena aslinya mereka di sana. Berjumpalah dengan Paulus, seorang hamba Tuhan, plus dia ini juga pengusaha. Gitu ya. Ketemu, kemudian tinggal bersama, karena mereka sama pekerjaannya. Disitulah Paulus mulai ceritakan visi-visi dan tentang Tuhan Yesus. Priscilla Aquila menangkap. Setelah Paulus ini cabut, hebatnya Priscilla Aquila langsung mengadopsi. Ketika ada seorang pengajar yang bagus yaitu Apolos, tapi dia nggak ngerti tentang Yesus. Dipanggillah Apolos dan diperlengkapi supaya Apolos juga tahu tentang Yesus Kristus Tuhan. Waktu saya baca ini, saya belajar kayak gini loh. Pernikahan Kristen itu tidak boleh hanya sebatas diberkati. Pernikahan yang sehat atau ideal. Tapi jadilah pernikahan yang dapat dipakai Allah. Nanti sore akan saya bahas bahwa pernikahan itu sebenarnya adalah karena cinta. Betul nggak? Nikah harus ada cinta loh. Jangan nikah kalau Anda nggak cinta. Karena setiap hari Anda akan habiskan waktu dengan orang tersebut. Menikahlah bukan demi karena cinta, tapi bukan demi cinta. Menikahlah itu karena cinta. Alasannya itu cinta, tapi demi kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus diuntungkan dengan pernikahan Anda. Karena dua bukan lagi masing-masing, tapi menjadi satu. Kekuatannya harusnya double. Kerajaan Allah harusnya diuntungkan dengan keberadaan pernikahan Anda. Anak-anak Anda dididik dengan benar. Kerajaan Allah makin diisi dengan keluarga-keluarga yang benar. Dipakai sama Tuhan. Dan ini contohnya seorang profesional, seorang pengusaha bukan full timer. Hidupnya berubah setelah dia berjumpa dengan visi Tuhan. Dan setelah itu dia meneruskan pelayanan gurunya yaitu Paulus. Seorang pengusaha, seorang volunteer tidak boleh anti dengan pekerjaan Tuhan.
Saya bersyukur sekali saya digembalakan di gereja ini. Gereja ini punya berapa belas ribu volunteer yang bukan full timer. Tapi mereka punya hati yang penuh. Bukan full timer tapi full heart mereka itu. Kerjanya udah kayak full timer. Mereka setiap hari Minggu, harusnya hari liburnya mereka, kadang bisa malah seharian di rumah Tuhan kayak full timer kan. Apalagi kayak ibadah di pusat, Surabaya, di Jakarta, mulai jam 7 pagi udah ibadah. Jam 5 pagi, volunteer itu udah ada di sana. Persiapan. Padahal, Senin sampai Sabtu mereka bekerja misalnya, bangun pagi. Minggu kesempatan mereka bisa bangun siang. Mereka nggak pakai haknya itu. Mereka tetap datang ke gereja melebihi para full timer yang ada. Makanya kalau full timer hari Senin, hari liburnya full timer kan Senin. Kalau sampai full timer hari Senin diajak meeting gitu ya, kemudian alasannya nggak bisa aku libur. Malu sama volunteernya. Volunteernya Minggu itu libur, tapi pelayanan nggak bisa pelayanan aku libur hari ini. Enggak loh. So ketika kami meeting, satu full timer teman kita iseng bilang, aduh meeting nggak Senin gini, ini kan hari liburku. Kemudian diceletukin sama teman satu sebelahnya. Kamu ngerti nggak? Semua volunteer di sini hari Minggu pun libur. Tapi mereka melayani Tuhan. Masa kan kamu full timer, libur hari Senin, nggak mau diajak untuk meeting. Malu dengan jabatan dan setiap kepercayaan Tuhan kasih dalam hidup kita. Priscilla Aquila itu kayak gitu. Jadilah pasangan yang berkomitmen kepada Kristus, itu salah satu caranya. Supaya kita bisa mentargetkan hubungan yang dapat dipakai Tuhan. Yang pertama, pasangan yang senantiasa berkomitmennya kepada Kristus. Yang kedua, bangunlah keluarga dengan Kristus sebagai kepala. Tuhan itu kepala Anda. Di setiap visi misinya Tuhan, itu visi misi keluarga Anda. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah adalah kepalaku, itu artinya pikiran, semua rencana adalah Allah. Kepala itu penuh dengan rencana dan pikiran. Kalau kita berkata bahwa Allah adalah kepala rumah tanggaku, Kristus adalah kepala rumah tanggaku, kepala dari pernikahanku, itu artinya apa? Semua yang dipikirkan Allah itu adalah apa yang patut dikerjakan di dalam pernikahan Anda. Dan bagaimana caranya yang ketiga adalah persembahkan segala sesuatu dalam pernikahanmu untuk kerajaan Allah. Jangan dipilah-pilah. Anak-anak, pekerjaan, kesuksesan, keuangan, keharmonisan keluarga. Semua ini persembahkan untuk kerajaan Allah. Kan kita tahu kepada siapa kita hidup dan kepada siapa kita ini mengembalikan semua kemuliaan. Kalau pola pikirnya semua ini dari Allah dan ini kembali kepada Allah, percayalah, Anda akan senantiasa jadi pasangan yang bergandengan tangan melihat bahwa ujung dari semuanya adalah pernikahanku dapat dipakai oleh Tuhan. Targetkan yang lebih tinggi. Kasih contoh gini. Kalau Anda mentargetkan pernikahan yang berhasil, belum tentu berhasil itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berhasil contohnya banyak orang bilang sukses. Perusahaan berhasil, bisa mempekerjakan ribuan karyawan, omset di atas target yang sudah Anda tentukan, buka cabang A dan B dan C, itu Anda kategorikan berhasil. Tapi pertanyaan gini, ketika Anda berhasil kayak gitu, apakah jaminan apa yang Anda kerjakan itu selalu mengerjakan apa yang jadi visinya Tuhan? Belum tentu. Tapi kalau Anda targetkan lebih tinggi, Anda kasih untuk Tuhan, otomatis Anda akan senantiasa kasih yang terbaik. Karena untuk Tuhan. Di dalam sukses itu Anda takut dosa. Di dalam sukses itu Anda takut buat salah. Di dalam sukses itu Anda nggak main abu-abu. Karena yang Anda targetkan itu untuk Tuhan. Di sekalian, jangan nanggung di porsi berhasil. Di Tuhannya. Karena berhasil itu di bawahnya. Anda lampaui itu. So, saat saya ketemu dengan pengusaha muda, anak Tuhan, dia telepon saya bilang gini, Go, saya ini mau mengembangkan usaha di Pulau Bali. Oke, apa usahanya? Dia jelaskan usahanya gini.
Tapi salah satu persyaratannya adalah saya harus mendaftarkan usaha itu dengan beberapa titik yang saya ajukan itu ada bentuk yang tidak legal. Dan ketika saya tanya semua orang, memang biasanya kayak gitu. Nah saya tuh gak mau, dia bilang gitu. Saya maunya pekerjaan saya clean. Dia bilang gitu. Kemudian dia mulai diskusi, kemudian tanya pada beberapa ahli yang di bidang itu. Kemudian ditanyain simple, Pak, sama satu orang gitu ya tanya ini, Pak, ada jalan yang mudah kok. Kenapa Pak pilih jalan yang sulit? Belum ada orang kayak Bapak. Memang semua orang yang bisnis ini kayak gini Pak, udah ikut aja. Tahu nggak dia jawab apa? Pak, saya takut dosa. Dia berani ngomong gitu sama orang ini. Saya takut akan Tuhan dan saya takut dosa Pak. Diketawain. Dia bilang gini, nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak merasa ini lucu, tapi buat saya, apa yang saya lakukan ini nggak akan membuat saya lebih kaya di mata Tuhan. Kalau ini memang nggak bisa, nggak apa-apa. Memang mungkin berkat saya. Dia targetkan yang lebih tinggi. Kan ketika dia berhasil, dia pengen gini. Semua yang dia lakukan itu, ada nama Tuhan yang dimuliakan. Uangnya, keberhasilannya, pegawainya, semua bisa melihat bahwa Allah yang jadi kepala di sana. Sebelum dia nikah, dia bilang ini, saya mau jadi seorang pribadi dulu yang takut akan Tuhan. Karena saya akan masuk dalam pernikahan sama dengan istri saya sebagai pasangan yang takut akan Tuhan. Targetkan itu. Targetkan itu. Berkat bukan lagi berkat kalau itu menyakiti Tuhan. Berkat bukan lagi berkat kalau itu menjauhkan Anda dari Tuhan. Berkat tidak mungkin membuat Anda berdosa. Anda bisa menilai sekarang. Ketika di depan Anda lihat ada lowongan, ada kesempatan. Tapi di situ Anda dibuat kompromi. Anda bisa langsung putuskan. Ini sebenarnya bukan berkat dari Tuhan. Jelas ya? Jangan gini loh. Saking pengennya, udahlah gak apa-apa. Anda di titik itu berarti Anda percaya bahwa Allah gak bisa memberkati Anda. Karena Anda takut kehilangan itu. Kalau memang itu bukan untuk Anda, dan itu memang bukan dari Tuhan, Tuhan akan buka pintu untuk memberkatimu dari sisi yang lain. Amin. Saya ada sebuah contoh di GMS itu ada satu pasangan yang saya cukup look up dan saya diberkati melalui mereka. Suami istri seorang pengusaha di Surabaya. Anda mungkin kenal juga karena dari TL yang membawai banyak CG, bahkan sampai ribuan jemaat di CG-nya. Saya melihat bahwa pasangan ini komitmen walaupun sebagai pengusaha. Dan pengusahanya nggak gini loh, hanya kan oleh karena pelayanan kemudian dia nggak jadi pengusaha yang berhasil, enggak. Dia excellent di perusahaannya, dia excellent sama Tuhan. Dan dia ngomong sama Ko Philip, Pastor Philip, dia sebutkan satu angka, saya nggak akan sebut. Berapa banyak gereja lokal dari 1.000 gereja lokal nanti itu. Izinkan saya, istri dan keluarga, perusahaanku ini yang akan membangun bagian dari 1.000 gereja lokal itu. Itu bagianku. Aku bukan full time, tapi aku mau menjadi pembangun gereja. Karena aku dipanggil, pernikahanku dipanggil untuk itu. Rumah tanggaku, aku dan istri dipanggil untuk itu. Hari ini menjadi TL untuk GMS Eropa. Membawai beberapa coach dan CGL di sana. Anda mungkin tahu ya, Pak Adrian dan Bu Leli. Bersama dengan anak-anaknya, dia melayani Tuhan. Dan dia targetkan bahwa hubungan suami istri mereka ini adalah untuk Tuhan, visi Tuhan, misinya Tuhan, dan melayani Tuhan. Targetkan. Jauh melampaui apa yang bisa Anda lihat sekarang. Jadilah pasangan-pasangan dapat dipakai Tuhan. Anda ada itu untuk kerajaan Allah. Amin. Yang terakhir, poin ketiga. Targetkan pernikahan yang berpengaruh.
Yang pertama sehat, kedua dipakai sama Tuhan, ketiga berpengaruh. Titus 2 ayat 1. Titus pasal yang kedua ayat yang pertama. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Sampai sini dulu. Kitab ini mengajarkan bahwa pasangan suami istri haruslah bisa membawa nilai-nilai yang benar kepada orang di sekelilingnya. Baik kepada pasangan suami istri yang lain ataupun pada anak-anaknya. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang dilihat dari tindakan-tindakan kita, itu mempengaruhi dalam hal yang benar kepada pasangan-pasangan yang lain. Jangan cuma fokus pada pernikahan Anda. Aku loh pengen kayak gini, aku loh pengen kayak gini, aku maunya kayak gini. Aku tuh belum keturutan kayak gini. Selalu mikirnya aku, dan aku. Pernikahan kayak gini tidak akan pernah bisa melihat kesempatan dipakai Tuhan. Karena fokusnya selalu I, me, and, dan lain sebagainya. Semua tentang aku. My family, me, I, semua miliknya, semua selalu yang berkaitan tentang dia. Itu yang dia pikirkan. Dia lupa bahwa Allah memanggil dia itu untuk keluar. Jangan lupa, pernikahan Anda dapat dipakai seperti apa kata Titus ini. Seorang laki-laki suami atau seorang perempuan yaitu istrinya dapat sama-sama mendidik dan memberikan pengaruh yang benar. Jadilah pasangan demikian. Kalau Anda seorang wanita, Anda seorang istri, kemudian ketemu sama teman-teman perkumpulan misalnya orang tua atau teman-teman wanita yang mungkin kadang bisa ketemu meet up sama-sama. Pastikan pembicaraan dan apa yang akan keluar dari mulut Anda adalah yang menguatkan dan memberkati. Kalau circle Anda membicarakan hal yang salah, jangan ikut-ikutan. Anda boleh ada di situ, tapi Anda tidak ikut sumbangsi perkataan yang salah. Tapi justru Anda bilang ini, oh gitu ya, tapi kita belum tentu tahu kayak gitu loh. Kita jangan keburu-buru ngejudge lah. Kalau menurutmu gimana? Aku no comment sih. Anda nggak langsung ekstrim, langsung pergi dan menolak. Karena itu teman-teman Anda juga perlu Anda selamatkan. Tapi Anda nggak perlu jadi sama. Berikan pengaruh. Suami, sama juga. Kalau bapak misalnya, lagi kumpul nih. Jangan bercandaan-bercandaannya sesuatu yang kotor. Jangan bercandaan-bercandaannya menjurus sesuatu yang tidak baik. Mentertawakan sesuatu yang orang dunia tertawakan. Bicara tentang wanita. Hindari hal kayak gitu. Kalau memang ada pembicaraan seperti itu. Bahkan kadang bisa di-share ke orang gereja seandainya gitu. You must speak up. Anda harus bicara. Aku rasa kita ganti topik ya. Kalau mereka nggak mau yaudah, aku tak cabut dulu, mungkin tak ambil makanan dulu. Aku nggak nyaman. It's okay loh. Lebih baik orang tahu Anda berdiri sebagai apa dan siapa posisi hari itu. Nggak kasar ya, kemudian pusing ngomong apa, kamu Anda marah-marahin. Jangan. Kita harus beri dampak, tapi dengan cara yang benar. Caranya harus elegan dong. Ngerti maksud saya? Anda bilang, kita ganti topik yuk, kalau mereka nggak mau. Oke, yaudah, aku tak kesana dulu ya. Loh kenapa? Nggak apa, aku tak ambil makanan. Kalau mereka paksa, kenapa sih? Aku gak nyaman. Dah, gak usah banyak ngomong lagi. Tunjukkan bahwa Anda sebagai suami, aku menghargai wanita. Karena mamaku wanita, istriku wanita, anakku juga ada yang wanita. Bagaimana seandainya dibicarakan itu adalah anakku, yang dibicarakan adalah istriku? Bagaimana kalau itu pasanganmu?
Ngerti maksud saya? Sebaiknya istri, kalau lagi membicarakan hal yang tidak baik, sebaiknya Anda ganti topik. Kasih pandangan-pandangan yang benar. Percakapan atau cerita-cerita yang baik. Jadilah pasangan yang berpengaruh di lingkungan. Saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Memang ada harga yang harus dibayar, yes. Tapi tinggal tunggu waktu saja. Banyak orang yang melihat perbedaan Anda di antara yang lain, pelan-pelan akan mencari Anda ketika mereka punya masalah. Mereka akan datang kepadamu tanya, boleh nggak aku sharing? Kenapa kok cari Anda? Karena selama ini Anda memutuskan untuk berbeda. Kalau Anda sama, nggak akan cerita sama Anda. Biasanya diceritakan itu hal yang umum, tapi yang terlalu dalam nggak akan dibuka. Karena sama, aku mau belajar apa dari mereka. Tapi kalau Anda berdiri sebagai orang yang berbeda, disitulah Anda terang sendirian. Karena cahaya itu, terang itu, tidak akan disembunyikan. Amin. Yang terakhir, PAW boleh siap-siap ya. Saya nggak akan baca full, buka aja dulu di Amsal 31. Judul perikopnya apa? Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya, kemudian di bagian terakhir adalah pujian-pujian untuk istri yang cakap. Saya nggak bicara ini hanya untuk istri ya, saya suami juga, tapi di sini dibahas untuk istri. Kenapa kok istri yang dibahas? Tahukah, hai para ibu, para istri di sini, Anda itu punya pengaruh yang sangat besar di dalam keluarga. Keberadaan pasangan Anda, suami Anda, sedikit banyak itu dari Anda. PR buat Anda, bacalah Amsal 31, renungkan. As a woman, as a mother, kita mengusahakan tangan kita itu untuk tidak useless. Tapi berdampak pertama-tama untuk keluargamu, untuk keluarga Anda. Kedua, untuk orang yang kau pimpin. Let's say, ini ART Anda, pegawai Anda, staff Anda. Dikatakan di sini, sosok seorang ibu yang semua itu terplanning. Bahkan dia itu tidak takut akan hal-hal yang misalnya nih ada musibah, sebab dia selalu prepare untuk keluarganya. Seorang wanita yang tidak meninggalkan tugas tanggung jawabnya, kemudian hanya menikmati me time-nya dalam tanda kutip. Boleh kok me time, tapi kalau konsep hidup kita hanya selalu untuk menikmati me time kita, kita lupa bahwa kita dipanggil Tuhan untuk berpengaruh. Minimal pertama-tama di keluarga kita dulu. Biarlah dampak kehidupan Anda dirasakan pertama oleh suamimu, kemudian anak-anakmu, dan berikutnya orang-orang di circle-mu. Targetkan pernikahan yang sehat. Kedua, targetkan pernikahan yang dipakai oleh Tuhan. Targetkan pernikahan yang berpengaruh. Allah ingin memberkati pernikahan Anda dulu, sebelum Anda jadi berkat untuk pernikahan orang lain. Amin. Bagaimana Anda bisa menarik orang lain kalau Anda sendiri gak kuat? Kuatlah dulu. Pernikahan Anda harus kokoh dulu. Sehat dulu. Anda akan bisa tarik pernikahan orang lain yang sudah terjerumus, yang sudah jatuh. Anda yang akan tolong. Tuhan akan pakai Anda sebagai kepanjangan tangannya. Amin. Jangan cuma targetkan bahagia dan diberkati ya. Terlalu dangkal. Lihatlah jauh ke depan melampaui kehidupan Anda. Bahwa pernikahanku akan sehat, akan dipakai oleh Tuhan, dan akan berpengaruh. Bahkan, bagian terakhir ini, coba camkan dan renungkan. Pernikahan Anda akan bisa memberkati orang tua Anda. Orang tua Anda akan bisa banyak belajar dari pernikahan Anda. Meskipun mereka udah puluhan tahun, dan mungkin gengsi untuk mengakuinya. Tapi kasih mesra, kekuatan, dampak yang benar, pengaruh yang benar, akan banyak belajar dari pernikahan Anda. Do it. Lakukan. Berdoa untuk itu. Perhatikan konsumsi Anda. Makanan-makanan yang di dalam rumah Anda adalah makanan-makanan kebenaran. Itu akan membangun rumah tangga Anda.